Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Sam ID Developer ya. Kita akan menjelaskan terkait aplikasi penjualan grosir dan ecer. Nah, di sini saya aksesnya adalah sebagai admin. Akses sebagai admin ini bisa semua fitur. Nah, kemudian saya coba login sekarang. Namanya admin 123. Nah, di menu home ini menampilkan tren barang terjual customer. Jadi barang yang banyak terjual di sini bisa kelihatan ya. Di sini juga ada jumlah barang yang sudah diinputkan. Nah, kemudian seperti apa ecer dan grosir itu? Kita mulai dari entry toko dulu. Entry toko ini fungsinya nanti ketika kalian transaksi penjualan akan memunculkan nota. Nah, di sini akan otomatis notanya akan menggunakan nama toko yang sudah kalian inputkan. Nah, caranya adalah tinggal edit saja di sini nama toko, contoh toko toko sembako. Kemudian toko sembako grosir dan toko grosir dan ecer ya. Kemudian alamat dari toko tersebut, contoh Sumberjo ya. Nah, kemudian kalian edit juga nomor HP, jangan lupa kalian edit juga nomor toko ya. Nah, menu kedua yaitu master kedua yaitu adalah entry petugas. Nah, entry petugas ini yang akan memiliki akses kepada aplikasi penjualan grosir dan ecer ini. Di sini ada supervisor, juga admin dan juga kasir. Fungsinya supervisor, dia bisa melihat laba. Nah, kemudian admin itu bisa 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 mengedit master data, kemudian laporan juga. Hanya saja admin ini tidak bisa melihat laba. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jenis barang. Jenis barang ini namanya kategori barang. Kategori barang contoh ini jenis barangnya mungkin snack atau semacam dikelompokkan lah barang tersebut. Kemudian satuan. Nah, ini adalah konversi. Satuan ini fungsinya untuk konversi ketika barang ini memiliki konversi. Contoh rokok Surya itu adalah piece, lalu kemudian dikonversikan dengan press. Nah, jadi diinputkan semua. Contoh beras juga, beras itu ada 1 kilo, ada setengah kilo. Nah, kemudian kita menuju ke barang. Nah, kemudian cara-cara inputnya di sini, contoh jenis barang, contoh gini, cara inputnya. Jenis barangnya adalah contoh makanan. Nah, ini sudah ada makanan, tapi kita contoh makanan ringan. Nah, kemudian ketika kalian itu mau mengedit, hanya tinggal pencet di sini toh ya. Kemudian satuan kita tambah jenis satuan, contoh satu mungkin bal ya, yang ada bal, satu bal ataupun juga satu koli. Nah, kita menuju
ke master barang. Nah, ini yang penting master barang. Nah, master barang ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada barcode, ada nama barang, ada satuan. Satuan ini adalah terkecil dan ada harga beli. Nah, ini yang dimaksud harga grosir. Nah, kalau misal pembeliannya adalah satu piece, maka akan otomatis harga itu menuju harga ecer satu. Ya. Kalau kemudian harga grosir itu ada minimal pembelian. Nah, minimal pembeliannya contoh 5. Kemudian ketika beli beli apa namanya grosir melebihi dari minimal itu bisa dengan harga yang kedua, grosir yang kedua. Kemudian selanjutnya juga harga ketiga. Kemudian stok ini dari kalian inputkan. Kemudian ada modal ini dari stok dikali harga pembelian. Contoh ya, sekarang saya inputkan nih, adalah beras ya. Beras barcode-nya bisa diisi kosong karena ada barcode. Mungkin beras bersih mungkin ya, saya kurang paham nama-nama barang di toko ya. Harga beli mungkin 7.000. Kemudian ini saya jual nih 7.000 dengan harga 11.000. Nah, di sini ada minimal pembelian. Mungkin minimal pembeliannya ini saya ambil harga terendah ya. Apa namanya? Satuan terendah. Mungkin 1 kilo lah terendahnya. Saya jual 1 kiloan. Saya jualnya 11.000 kalau beli 1 kilo. Kalau misal beli 5 kilo, maka harganya adalah 10.000. Kemudian harga gelas kedua mungkin beli 10 kilo. Saya hargai 9.500. Kemudian harga ketiga ini mungkin juga pengambilannya lebih banyak lagi. Mungkin 20 kilo. Saya hargai 9.000. Kemudian stok awal. Stok awal ini stok yang sudah ada sekarang. Mungkin stoknya saya kasih 200 kilo. 200 kilo. Saya simpan. Nah, kita simpan. Kalau harga ecer 11.000, kalau harga grosir minimal pembelian 10.000, kalau minimal pembeliannya grosir 2 itu 10 dan minimal pembelian 9.000. Modal kita adalah 1.400.000. Dari mana 200 dikali 7.000. Kemudian di sini juga ada entry customer, sama cara penginputannya juga mudah. Tinggal kalian inputkan, kemudian simpan. Kalau edit silahkan kalian tinggal pilih saja kolomnya dimanapun, maka akan ada secara otomatis. Juga supplier ini fungsinya nanti untuk pembelian ya, untuk pembelian. Nah, di sini ada stock of name. Stock of name itu per minggu. Per minggu mungkin kalian bisa stock of name, khawatir stok tidak valid ya. Bisa jadi stok tidak valid. Kemudian ada transaksi penjualan. Nih, kita menuju transaksi penjualan. Nah, di sini ada umum, ada customer. Kalau ini menggunakan barcode, kalau tidak menggunakan barcode, kalian hanya tinggal pilih tambah kolom atau tombol shift. Tombol shift. Kita coba pakai tombol shift ya. Nah, di sini akan muncul. Kalau misal menggunakan barcode, contoh yang 0 tadi, 0, enter. Nah, kalau pakai barcode nanti otomatis share barcode itu. Entah barcode tembak, entah barcode duduk, akan otomatis. Nah, kemudian di sini
ada 1 kilo ya, harganya 11.000 karena masih pembeliannya 1. Saya coba harga pembeliannya 5. Nah, akan otomatis di sini harganya 10.000. Di sini ada potongan menggunakan rupiah. Masih dipotong nih 500 karena tetangga atau teman kita. Jadi akan dipotong 500 rupiah. Di sini ada menggunakan, nah ini buy enter saja. Enter coba apakah mau menambah barang lagi. Kalau tidak, kita tinggal nol saja menggunakan arah right atau kanan atau kiri ya. Kalau nol akan menuju otomatis ke bayar. Di bayar ini ada pertanyaan lagi, mau transfer atau mau bayar secara tunai. Kalau mau bayar secara tunai tinggal misal nih bayar 50.000. Nah, kembaliannya adalah 500 rupiah. Nah, di sini ada pending transaksi dan simpan transaksi. Saya simpan dulu. Kalau pending, ini tidak akan mengurangi stok. Cuman pending ini mungkin mungkin masih dalam perjalanan, bisa di pending, tapi dia pesan dulu, masih pending bisa. Saya langsung simpan. Nah, di sini ada nota. Nah, di sini maksud saya nanti akan otomatis ngeprint kepada printer thermal itu. Kemudian ada di sini saya tambahkan satuan nih. Di sini kalau kita mau menambahkan satuan, dari satuan nih. Nah, kalian bisa konversi di sini. Mungkin 1 kilo mungkin ke 1 kintal. Kalian bisa konversi, akan otomatis. Nah, cukup di sini cukup paham untuk penjualan ya. Cara penggunaannya, kalau menggunakan customer, kalian bisa tinggal pakai nama customer supaya di laporan belanja siapa saja customernya itu bisa tampil. Kemudian ada pembelian. Contoh pembeliannya adalah Ahmad Afandi. Nah, saya coba beras yang tadi saya tambah. Nah, maka otomatis tadi karena beli 5 kilo, kurangnya adalah 5 kilo. Saya tambah 5 kilo tadi. Saya simpan. Oh, harus bayar ya. Nah, otomatis barang tersebut ditambah 5. Nah, ada history juga. History stok itu perputaran stok. Nah, tadi nih saya menyetok 200 kilo beras. Kemudian saya transaksi nih 5 kilo tadi. 5 kilo. Kemudian saya pulakan 5 kilo. Nah, jadi seperti itu. Ada perputaran stok di sini. Bagaimana dengan cash bond? Utang customer. Di sini juga disediakan. Misalnya, kalau cash bond harus menginputkan customer dulu. Contoh, Ahmad Afandi memiliki pembelian mungkin Linda misalnya. Linda beli beras dengan utangnya 11.000. Nah, saya simpan langsung. Maka ini akan masuk kepada utang customer. Utang customer di sini ada di sini. Nah, ini saya bayar nih sekarang 1.000. Maka sisa utang adalah 10.000. Di sini juga ada history pembayarannya. Kemudian saya lunasin. Nah, di pembelian juga ada piutang supplier. Misal buat catatan kalian, pulakan. Misal saya pulakan kepada si Ahmad Afandi di sini berasnya
Saya utang nih, saya beli beras misal 10 kilo, saya utang langsung, saya kasih nol, maka akan masuk pada utang supplier. Sama sih dengan utang customer. Nah, tinggal kalian lunasi. Nah, di sini ada omset, jumlah bayar tunai, jumlah bayar transfer, jumlah omset sekarang, penjualan sekarang. Kemudian laporan retur, jika ada retur, cara retur itu di sini. Nah, di sini ada retur input, tinggal kalian retur di sini. Kemudian ada laporan retur, laporan belanja. Laporan belanja itu per customer itu, contoh bulan November udah ada, bulan Desember kayaknya ada. Nah, bulan Desember tadi saya denda sudah 11.000 pembelian ke saya. Kemudian laporan income dan laba. Di sinilah income laba. Kemudian laporan tabungan. Tabungan fungsinya di sini mungkin ada tabungan toko sendiri untuk buat catatan secara record catatan saja. Tidak digunakan tidak masalah. Di sini ada pengeluaran juga, pengeluaran toko. Ya, bisa dicatat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.